Selama lebih dari 44 tahun, FKUNS telah banyak mengalami perubahan, baik dari segi infrastruktur maupun sistem pembelajaran. Hal ini menjadikan program studi kedokteran menjadi program studi berstandar internasional. Pengembangan proses pembelajaran di program studi kedokteran FKUNS berorientasi pada komunitas untuk mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai care provider, clinical decision maker, communicator, community leader, manager in health, serta researcher. Sistem pembelajaran prodi kedokteran FKUNS mengedepankan pada kompetensi lulusan yang unggul dan berbudi pekerti, serta berdaya saing global. Pembelajaran menggunakan prinsip student-centered learning melalui diskusi, keterampilan klinis, praktik laboratorium, maupun lapangan. Penyusunan kurikulum pendidikan teran UNS menggunakan acuan utama kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kegiatan pembelajaran diberikan dalam bentuk tutorial, clinical skill learning, kuliah terstruktur, praktikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar tentang mental health, menjaga kesehatan mental pada remaja. Terima kasih juga buat Bu Iva, Dr. Fitri, ya sudah menjadi narasumber nanti pada webinar ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga acara webinar ini berjalan lancar dan kita semua dimudahkan untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh doa. Kami persilahkan. Hal Surakarta saja, ada berbagai macam. Kalau tadi dilihat dari asalnya, bagi teman-teman yang belum merename namanya, mungkin bisa direname nama underscore asal nanti biar ketahuan untuk asalnya. Kemudian mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi kuesioner, bisa mengisi kuesioner dulu sambil nanti berjalan. Kemudian hari ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2020. Ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mungkin sebelum memulai acara kita bisa mendengarkan sejenak untuk lagu Indonesia Raya. Sambil memersani, kalau mau menyanyikan di rumah masing-masing, monggo silahkan kita bersani dulu untuk lagu Indonesia Raya. Silahkan.
J, matur suwun J, sudah memutarkan untuk lagu Indonesia Rayanya. Sebelum dimulai untuk ke acara inti, saya akan bacakan dulu untuk susunan acaranya. Suara saya apakah masih terdengar putus-putus, J? Apakah sudah jelas, J? Jelas, Bu. Oh, J, ngapunten. Jelas, J. Bu. Ya, saya akan bacakan untuk susunan acaranya. Yang pertama akan ada materi pengantar nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Fitri Widyaningsih MSPSD tentang program atau kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kemudian yang kedua tentang materi inti nanti akan disampaikan oleh Bu Iva Handifa Misbah, SPC MA Psikolog. Ngapunten Bu Iva, saya melihat beberapa webinar itu memanggilnya Teh Iva. Saya agak tidak familiar dengan Teh Iva, jadi saya mohon izin untuk memanggilnya dengan Bu Iva aja. Kemudian untuk acara selanjutnya nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk diskusi dan tanya jawab ini misalkan kalau beberapa teman-teman sudah ada pertanyaan di awal boleh disampaikan via chat dulu, tidak apa-apa. Kemudian setelah acara tersebut dilanjutkan lain-lain, nanti ada pengisian post-test dan juga door prize serta dilakukan penutupan. Tuh. Sebelumnya terima kasih dulu kepada ini J untuk riset group disease control. Ini merupakan salah satu riset group yang memfasilitasi acara ini, di mana acara ini adalah salah satu rangkaian acara kegiatan Tridharma dari dosen-dosen FKUNS, dan acara ini bisa dilihat live di YouTube RG Disease Control. Dan nanti silahkan kalau mau lihat-lihat tentang kegiatan RG ini bisa lihat di Instagram maupun di YouTube. Mengingat waktu sudah ini ya berjalan lama, kita langsung saja untuk materi pengantar akan disampaikan oleh Dr. Fitri Widyaningsih MSPSD. Dr. Fitri monggo siap-siap dulu. Dr. Fitri ini adalah ketua pengabdian tentang UKS ini, di mana yang salah satu kegiatannya tentang webinar ini, dan beliau menempuh S1 dan profesi di FKUNS dan menempuh S2 dan S3-nya di Michigan State University di Amerika. Sudah siap, Dr. Fitri? Ya, makasih Bu Heni atas waktunya. Monggo. Terima kasih. Dari saya mungkin nanti singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih, tadi saya udah langsung lihat ada Teh Iva. Sudah lama nggak ketemu, jadi kebetulan dulu kita sama-sama ya waktu sekolah di Amerika. Terima kasih akhirnya bisa mengundang Teh Iva di sini ke UNS walaupun virtual. Lalu terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga ini ada adik-adik juga dari Puskesmas, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung hari ini di acara ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Heni, kegiatan ini memang rangkaian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Jadi sebagai institusi pendidikan, salah satu tugas utama universitas adalah tentunya sharing. Jadi apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat juga, dan ini moga-moga nanti juga akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang bergabung di sini. Sedikit pengantar, jadi kegiatan ini itu adalah kita sudah tahun yang kedua. Kalau tahun kemarin kami mengambil fokus di penyakit tidak menular, jadi obesitas, lalu tentang NCD yang lain seperti hipertensi pada remaja, tapi fokusnya memang pada remaja. Kenapa kami mengambil fokus pada remaja? Itu dikarenakan ternyata sekarang trennya itu bahwa remaja itu makin lama ternyata makin menggendut. Itu tren yang kami temukan kemarin, itu yang pertama. Lalu dari waktu kami kegiatan kemarin, jadi perubahan pola hidup, perubahan gaya hidup itu membawa banyak perubahan pada remaja-remaja kita. Dan itu berdampak ternyata dari waktu kami melakukan
pengabdian tahun kemarin itu tidak hanya ke fisik. Jadi kalau tahun kemarin kami fokus ke kesehatan fisik, ternyata tahun ini itu kemarin masukan dari puskesmas, dari guru juga, bahwa kita juga perlu fokus ke kesehatan mental. Dan ini juga ternyata permasalahan kesehatan mental itu dari kami mencoba membaca literatur, lalu kami kemarin melakukan beberapa kegiatan di lapangan dengan berdiskusi dengan guru, siswa, dan juga puskesmas, ternyata memang ada beberapa permasalahan kesehatan mental di remaja yang perlu untuk kita ketahui bersama. Jadi awareness dulu, lalu nantinya kita bisa melakukan langkah bagaimana untuk meningkatkan kesehatan mental. Dan kami kemarin memang mengundang Teh Iva, kalau saya manggilnya Teh Iva ya, Teh Iva. Jadi karena beliau psikolog dan juga concern ke masalah remaja, jadi harapan kami nanti hari ini Teh Iva bisa sharing dengan kami semua, dan termasuk juga peserta di sini, dan nantinya kita semua bisa mengambil ilmu yang di-share hari ini, dan tentunya harapannya adalah itu nanti akan bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi terutama untuk remaja-remaja di sekeliling kita. Ya, jadi kalau sebagai guru mungkin nanti murid-muridnya remaja atau pre-remaja, terus saya sebagai orang tua juga nantinya bisa mengambil manfaat karena anak saya juga mulai beranjak remaja misalnya. Dan untuk yang masih mahasiswa atau yang masih di institusi pendidikan juga nantinya tetap ada, karena remaja sekarang ada di mana-mana. Ya, dan kita perlu untuk melakukan langkah bersama agar remaja-remaja kita nanti sehat, tidak hanya fisik tetapi juga sehat mentalnya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih kembali Teh Iva, dan waktu saya kembalikan ke Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Dr. Fitri, tadi sudah disampaikan sedikit gambaran tentang ini kegiatan RG-nya dan juga seperti apa tentang pengabdiannya. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut untuk materi utama kita tentang menjaga kesehatan mental pada remaja. Saya sebenarnya juga pengen ikut-ikutan manggilnya Teh Iva loh, karena tidak begitu familiar, jadi saya takut nanti keliru malahan gitu. Tapi sepertinya bagus ya Bu ya. Monggo Teh Iva bersiap-siap dulu. Saya akan membacakan tentang sedikit CV dari Bu Iva ini. Bu Iva ini mengambil S1 dan profesi psikologi di Unpad, kemudian mengambil S2-nya di Amerika tadi ya, bareng sama Dr. Fitri, tetapi beda universitas ya. Kemudian untuk pekerjaannya sekarang Bu Iva ini sebagai dosen psikologi di UPI dan juga sebagai kepala psikologi klinik psikologi di Rumah Sakit Melinda II, dan beliau untuk aktivitas sosialnya sangat banyak sekali. Sebelumnya merupakan COO untuk Rumah Indonesia di Washington DC Amerika, dan merupakan pelatih guru pada bidang pendidikan karakter, dan juga merupakan coach dari program Stop Bullying di sekolah melalui Body Movement Therapy ini. Jadi linear dengan acara kita kali ini. Monggo Teh Iva, sudah siap J? Matur suwun, saya izin manggilnya Mbak juga ya. J. Mungkin saya lebih muda dari Mbak Heni mungkin. Terima kasih undangannya Mbak Heni, Mbak Fitri. Udah 700 purnama ya, kayaknya kita nggak ketemu ya. Ini COVID mempertemukan kita. Juga terima kasih kepada teman-teman panitia dari Fakultas Kedokteran ya, dalam konteks pengabdian masyarakat gitu. Saya sungguh berbahagia diundang gitu ya. Karena ini sahabat lama yang undang Mbak Fitri, saya pasti nggak bisa nolak ya gitu. Terima kasih kesempatannya. Dan saya sangat apresiasi tadi ya dengan prestasi yang udah dilakukan Fakultas Kedokteran UNS, apalagi berbasis nilai budaya-budaya luhur yang memang ini perlu remaja tahu gitu ya. Nah, tema kali ini memang kita akan membahas kesehatan mental pada remaja. Kenapa saya concern sama remaja? Karena memang kebetulan saya praktek psikolog klinis itu, klien saya mulai dari remaja, dewasa, sampai sebetulnya juga lansia ya gitu. Tapi persoalan remaja itu persoalan yang khas, jadi
yang akan saya bedah. Saya bukan tipikal orang sangat teoritis, jadi saya akan mengemas dengan temuan-temuan di lapangan gitu ya, dan apa yang bisa kita lakukan dalam perspektif orang dewasa, yaitu saya lihat di sini pesertanya ada orang tua, ada guru, ada juga remaja itu sendiri ya gitu, ada yang dari mulai SMP, SMA sama anak kuliah gitu ya. Jadi nanti saya angle-nya akan ganti-ganti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin menyampaikan dulu materi. Saya akan coba maksimum hanya 40 menit biar nanti banyak tanya jawabnya ya. Gitu. Oke, mohon dilihat, udah kelihatan Mbak Heni? Udah? Sudah. Oke, suara saya udah jelas juga? Ya, jelas. Baik. Kenapa judulnya menemani? Gitu ya, karena ini sebetulnya tahapan perkembangan yang paling pelik, dan kalau kita telat, istilah saya kita telat di tikungan gitu ya, karena nanti dia akan masuk ke dalam fase manusia dewasa yang memiliki tanggung jawab lebih kompleks, dan kalau nggak kita temanin, ini banyak yang lost gitu ya. Nanti juga saya akan bahas sejumlah case yang berakhir duka menjadi bunuh diri dari perjalanan seperti apa gitu ya. Baik. Nah, sebelum saya membahas mengenai dunia remaja dan permasalahannya, saya boleh ngundang teman-teman nggak? Saya pengen tahu kalau teman-teman nih, para peserta, saya panggil teman-teman aja ya, gitu. Biar yang udah senior juga ngerasa masih muda ya, Bapak Ibu. Apa sih yang terbersit di kepala gitu kalau dengar kata remaja? Gitu. Nah, saya stop share dulu, mungkin panitia boleh nayangin pertanyaannya di layar ya. Kita undang ke menti.com, silahkan untuk panduan menti.com-nya. Nah, apakah jadi teman-teman, share ya? Apakah sudah terlihat? Udah terlihat. Jadi teman-teman, kalau punya device yang lain, itu mungkin lebih gampang di HP ya. Pergi ke website www.menti.com, terus nanti akan diminta kode, masukkan kodenya, di layar udah ada. Bu Fitri juga udah nulis ya, 9452033. Menti.com, nanti udah kebuka, terus masukin kodenya 9452033. Jadi ini nggak usah mikir, pokoknya kalau ngedengar kata remaja apa sih yang ada di pikiran, gitu aja ya. Oke, udah pada bisa? Bebas, pemuda keren hebat. Oke, yang lain? Dan nggak usah mikir ya, pokoknya first thought langsung aja, pikiran spontan. Labil, puber. Oke. Puber paling udah mulai banyak ya. Muda, bebas. Websitenya menti.com. Langsung ngetik aja www.menti.com, ketemu kok. Di layar screen juga ada tuh, www.menti.com. Terus nanti masukin kodenya 9452033. Emosi belum stabil. Emosional, energik, frontal, beranjak dewasa. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Berapi-api, oke. Cari jati diri, oke, ini menarik nih. Fase yang banyak perubahan. Caper, oke. Terus ceria, oke. Awal pendewasaan. Idealis, Oke, kita tunggu sampai gerak-geraknya selesai ya.
Ya, masih 32, belum setengahnya. Saya tunggu sampai setengahnya aja minimal ya. Karena dari sini kita akan bahasnya dari jawaban teman-teman sendiri sih sebetulnya ya. Oke, teman-teman peserta bisa lihat jawaban-jawaban dari teman-teman yang udah ngisi. Buat yang belum, oke, hura-hura. Oke. Cinta monyet. Oke. Belum cinta buaya, dia baru kena cinta monyet ya. Oke, sensitif. Perubahan dari masa anak. Oke, so far aku bacain ya. Jadi yang paling banyak kejawab itu adalah emosional, labil, terus pemberetas. Oke, masih gerak. Kemudian bebas. Oke. Oke, masih gerak-gerak lagi. Baper, muda gitu ya. Terus cinta monyet tadi, fase banyak perubahan, mencari jati diri, ngambil keputusan sendiri, menggebu-gebu, energik, sensitif. Ada yang bilang juga ceria. Oke, ini menarik ya. Oke. Ini kalau gerak-gerak masih banyak yang ngisi sih. Apa saya kasih waktu 1 menit lagi ya? Sampai 13.26 lah ya. Mari kita lihat, masih gerak-gerak nggak? Ngambil keputusan sendiri. Oke. Reckless. Oh, ada hura-huranya. Oke. Udah nggak gerak lagi? Oke, kalau udah nggak gerak, kita bisa lihat. Oke, ternyata faktor emosi paling gede ya. Pubertas, labil ya, bebas, hura-hura ini yang paling menonjol. Berarti jawabannya banyak yang ikut di situ ya. Sisanya tadi saya bilang ya, ada yang jawab cari jati diri, perubahan dari masa kanak gitu ya, fase menuju dewasa, energi ya, menggebu-gebu gitu ya. Tapi kuncinya memang berarti ada di emosi, di labil, pubertas gitu ya. Oke, boleh ditutup dulu panitia, terima kasih. Baik, saya izin merespon tadi dari apa yang sudah teman-teman peserta tulis ya di menti.com. Menggebu-gebu, frontal, berarti pertanyaannya mengapa ya remaja suka ngeberontak, suka frontal gitu, bener nggak? Gitu kan pertanyaannya gitu. Terus bener nggak sih remaja tuh nyebelin kayak tadi reckless gitu ya? Terus iya nggak? Terus karena labilnya itu gitu, betulkah dengan labilnya itu dia menyebalkan? Oke, pertanyaannya adalah kata siapa? Itu tadi kata teman-teman sendiri, sebetulnya saya cuma abstraksi aja ya. Nah, sekarang saya mau ngajak mari kita olah rasa. Kita pernah remaja loh, buat yang udah pernah melewati fase remaja, bener nggak? Ya, buat yang udah jadi orang tua, buat yang guru yang punya siswa remaja, SMP, SMA. Tapi mungkin sekarang ada yang remaja itu sendiri. Nah, oke, aku stop share, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Menti.com-nya boleh ditayangkan lagi, teman-teman panitia. Mari kita lihat. Sekarang lebih cepat ya, teman-teman ya. Udah tahu kan, masuk ke menti.com gampang. Oke, pertanyaan kedua. Belum kelihatan ini ya, screen-nya. Belum kelihatan pertanyaan kedua. Nah, oke, udah mulai kelihatan. Oke, masuk lagi ke menti.com. Ini kodenya masih sama ya, 9452033. Pada saat Anda menjadi remaja atau sekarang yang peserta remaja sedang menjadi remaja, masalah apa sih yang sering Anda hadapin? Cinta yang pertama. Dari cinta monyet tadi ya. Isu pertemanan, hubungan dengan keluarga, seks, oke, adaptasi lingkungan, gitu ya. Sekolah, apalagi zaman PJJ gini ya, pusing deh daring mulu.
masalah pribadi. Oke, ini menarik. Yuk kita lebih cepat, kayaknya akan lebih seru nih pertanyaan kedua. Oke, masih gerak-gerak. Jangan di chat Zoom ya, ditulisnya masuk ke menti.com, jadi ke website www.menti.com, terus nanti akan minta kode 9452033. Oke, masih gerak-gerak. Nah, udah berhenti gerak-geraknya, Mbak Heni? Atau masih? Nah, masih gerak ya? Oke, kita tunggu dulu sampai minimal 50-an ya. Dari setengahnya kita lihat. Oke, yuk 5 orang lagi. Masih gerak? Nah, masih gerak. Oke, udah berhenti geraknya atau belum di Mbak Heni? Oke, ayo 2 lagi biar kita bisa cepat bahas seru nih dari jawaban teman-teman. Iya Mbak Ade Oktavia, jawabnya jangan di chat Zoom ya, di menti.com, masuk ke menti.com, jawabnya di situ. Karena biar kelihatan di screen. Ya, makasih Pak Lukman. Oke, udah mulai berhenti. Mari kita lihat. Ternyata permasalahan paling sedang jadi remaja mengalami adalah pertemanan, terus cinta. Ini cinta pasti selalu ada mulu nih kalau aku nanya tentang isu remaja ya. Terus masalah keluarga gitu ya, itu isu yang either sama ibunya atau sama bapaknya gitu. Terus sekolah ya, pusing sama tugas, kesal sama guru gitu ya. Terus ini yang kecil-kecil aku bacain ya. Tidur nggak stabil, emosional, percintaan. Oke, masalah pribadi ya, perubahan fisik dan cinta gitu ya. Terus sama orang tua, apalagi nih, penampilan, bingung sama perasaan gitu ya. Terus patah hati, tenang, gue aja patah hati 11 kali, jangan sedih ya. Hidup masih bisa survive kok. Terus jengkel sama situasi, problem solving. Oke, rasanya udah sebut semua ya. Oh, ini cemas akan masa depan. Ya, itu wajar banget ya. Bagaimana mengendalikan emosi. Oke, mari kita bahas ya. Nah, terima kasih panitia. Ini jawabannya menarik. Sebetulnya ya, dari jawaban teman-teman menunjukkan bahwa sebelum kita bilang remaja itu ngeberontak, nyebelin, labil, nah kita kan perlu empati dulu. Waktu kita jadi remaja, apa sih yang kita alamin? Nah, ternyata mirip-mirip ya, gitu. Oke. Tadi saya terakhir sampai sini ya. Kita udah olah rasa nih, kita pernah jadi remaja. Sekarang kalau gitu, kita mulai dari mana memahami remaja, gitu kan? Startingnya itu dari mana? Nah, mari kita intip, apa sih isi otak remaja, gitu ya. Tadi kan udah jawab ya, area percintaan. Betul, memang di sini karena lagi puber. Ya, bahkan anak-anak sekarang karena gizi bisa jadi pubertasnya lebih cepat, di masa SD udah menstruasi. Ada juga kan yang udah mateng ini organ reproduksinya. Nah, kemudian ke konsep diri gitu ya. Jadi ini sangat sensitif banget sama yang namanya penghinaan atribut fisik. Kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam gitu ya. Jadi tadi menarik ya dari apa yang sudah dilakukan Mbak Fitri dan kawan-kawan gitu ya. Bahwa banyak remaja membenci tubuhnya sendiri gitu karena sering dapat bullying verbal dari masyarakat. Nah, sekarang bullyingnya itu paling agak menakutkan buat remaja karena dikaitkan konsep dirinya dengan pakaian. Kalau pakaiannya nggak mengikuti,
aturan norma tertentu dianggap nggak soleh atau soleha. Itu banyak juga memukul konsep diri remaja, terutama remaja perempuan gitu ya. Jadi seolah-olah remaja perempuan tidak punya hak atas tubuhnya, tapi ditentukan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian ego juga masih labil, karena tadi ya itu masa transisi dari kanak-kanak akhir masuk ke remaja, dianggap dewasa belum, cari nafkah belum, tapi juga sulit diatur karena sudah merasa punya kemampuan untuk memutuskan. Tadi kan ada yang ngejawab problem solving kan ya, gitu. Oke, kita kecilin dulu. Kemudian, apakah remaja bisa melakukan refleksi? Bisa. Kalau memang dapat orang tuanya pelatih emosi yang bukan tipikal orang tua yang sumbu pendek istilahnya ya, orang tua yang mau mendengar. Cuma berapa banyak sih orang tua yang memang mau menerima anak remaja apa adanya dan mendorong minat dan bakatnya sesuai kebutuhannya gitu ya. Nah di sini maka bisa difahami kalau remaja itu egonya menjadi labil, yang tadi cemas masa depan, nanti aku tuh mau jadi apa, profesiku mau jadi apa, keahlianku apa, aku nggak suka matematika, aku sukanya ngelukis, tapi aku nggak pernah dihargai misalnya ya bakatku ngelukis misalnya gitu. Dan kemudian area pemberontakan, kalau terlalu banyak didikte gitu ya. Nah ini kita sebagai orang tua juga cerminan ya, kita lebih banyak ngedikte atau memberikan kesempatan anak bicara dengan suara hatinya. Jadi seringkali konflik sama orang tua antara love and hate relationship. Aku tuh nggak suka sama ibuku, bawel banget, tapi aku butuh duitnya, sialnya tuh begitu gitu ya. Jadi kepatuhan kepaksa gitu ya biasanya ini. Kemudian rasa ingin tahunya ini sangat besar, sehingga seringkali banyak orang dewasa melakukan kesalahan dengan membatasi apa yang ingin diketahui anak, gitu ya. Jadi misalnya dari buku bacaan aja nggak boleh baca buku Marxisme, nanti kamu jadi komunis, nanti kamu jadi ini, bayang ya. Jadi banyak ditakut-takutin, gitu ya. Padahal sebetulnya banyak sekali remaja yang sebetulnya punya kemampuan berpikir kritis kalau punya coach, guru yang karakternya coach, orang tua yang karakternya coach, yang pelatih, itu mampu menuntun gitu ya, rasa ingin tahunya menjadi konstruktif sebetulnya gitu. Jadi seringkali ketakutan orang dewasa yang membatasi rasa ingin tahu si remaja ini. Kemudian juga ada kelenjar-kelenjar yang berkaitan sama kreativitas. Kita tahu ya di cara kerja otak ya, ada area yang bertanggung jawab kita untuk membaca, menulis, problem solving. Ini maksudnya area suka dan benci. Terus memori macam-macam, sebetulnya nggak hanya buat pekerjaan rumah. Dan karena konsep dirinya itu kalau bermasalah, dia juga akan canggung memasuki usia pubertas yang tiba-tiba dulu lagi kecil apa dadanya rata, tiba-tiba tumbuh payudara misalnya buat anak perempuan gitu ya, atau organ-organ tubuh tertentu menjadi menonjol dan kemudian dia dibully untuk isu-isu yang sifatnya atribut fisik sehingga dia suka canggung gitu ya. Kemudian juga ada tingkat keseimbangan dan koordinasi. Kalau terstimulasi dengan baik sejak kecil, itu akan menjadi remaja yang terampil. Masalahnya kalau enggak gitu loh, ini menjadi problem. Banyak remaja yang kemudian layu, istilah saya, karena dia tidak terstimulasi kebutuhan fisiknya, motorik kasar dan halusnya dari kecil, itu langsung dihajar dengan area yang berkaitan sama thinking. Di sini juga ada kemampuan berkomunikasi untuk menghasilkan jawaban. Jadi sekompleks inilah menjadi seorang remaja, penuh dengan kebingungan yang tadi ya teman-teman peserta jawab, penuh dengan kecemasan, penuh juga dengan rasa ingin membuktikan diri bahwa saya mampu gitu ya. Satu sisi juga menghadapi konflik-konflik nggak hanya di rumah, sama area pertemanan juga, misalnya ngadepin bullying, ngadepin pelecehan dan sebagainya gitu ya. Nah itu overview dari apa isi otak remaja. Nah untuk memahami remaja, kita perlu lihat juga kenali tahapan perkembangannya. Remaja ini kan nggak mungkin tiba-tiba dia jadi remaja. Nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya. Apa ya kalau bahasa Jawanya ya Mbak Heni ya? Tiba-tiba, kalau di Sunda kan ujuk-ujuk ya. Jadi kalau ngelihat ada remaja bermasalah, kita harus telusuri masalah sebelumnya yang unfinished business-nya tuh di mana. Gitu loh. Jadi nggak serta-merta kita menghakimi kalau anak ini bandel, anak ini bolos gitu, anak ini ngelawan, ngebangkang gitu ya. Sampai kasus-kasus misalnya remaja melakukan kriminal gitu. Karena kalau di pendidikan karakter sampai usia 17 tahun, tanggung jawab pendidikan karakter tuh ada di orang dewasa. Jadi ketika anak keliru, kita harus lihat apa yang dilakukan pola asuh ibu bapaknya, apa yang dilakukan sekolah dan guru dalam melakukan pendampingan. Jadi nggak bisa
menyalahkan remaja karena masih harus di bawah bimbingan orang dewasa. Nah, kalau remaja ini tumbuh dari kecil penuh dengan masalah yang disebut unfinished business gitu ya, analoginya begini. Ini saya kasih contoh ya. Di usia PAUD ya, dari usia bayi lah, katakan sampai PAUD, anak ini harusnya punya tugas perkembangannya mencapai otonomi. Dia bisa ngancingin kancing sendiri, dia tahu kapan harus ke kamar mandi kalau pengen pipis gitu ya, kapan kalau harus BAB biar nggak kebelet di celana gitu ya. Tetapi seringkali banyak orang tua mencuri casting kemandirian sejak kecil. Jangan lari, jangan naik tangga, jangan ini, jangan main tanah, jangan. Jadi anak akhirnya menjadi malu dan bimbang, gitu ya. Nah, isu juga misalnya kalau anak kecil naik tangga, pasti biasanya orang tua itu langsung ngejerit spontan, gitu ya. Terus kemudian kalau anaknya jatuh, yang mangkunya biasa dimarahin kan, gitu. Terjadilah drama, ibu disalahin si bapak, si ibu nggak terima disalahin si bapak, atau si mbaknya yang mangku disalahin. Padahal sebetulnya anak secara alamiah itu sedang melatih kemampuan motorik kasarnya di bahu untuk melatih kemampuan otot bahunya, sehingga dia otonomi terhadap mampu menggerakkan, sehingga tangannya bisa berpartisipasi untuk mencengkram gitu. Kenapa sih kita nggak sediakan aja kasur empuk, sehingga ketika anak itu jatuh, dia tahu bahwa dia jatuh dengan selamat, tapi dia tahu kalau dia tidak mencengkram dengan baik, dia akan jatuh. Logika itu bukan logika yang bisa diterangkan oleh kata-kata seperti yang saya terangkan tentu, tapi tubuh anak itu bisa menyel cara naik sepeda pertama kali, cara jalan, tahu-tahu udah bisa jalan aja udah bisa lari gitu ya. Nah, kebayang kalau misalnya anak dari PAUD ini masih malu dan bimbang, dia punya hutang, dia masuk ke SD. Di SD ini masa yang betul harusnya inisiatif itu selalu banyak anak yang ngacung kan kalau di kelas. Tapi seringkali karena rombongan belajar di dalam kelas itu banyak, apalagi di sekolah negeri, itu banyak guru yang akhirnya nggak punya banyak energi untuk bisa menyisir individu satu persatu. Nah kalau anak kalau udah bertanya, curious, dia nggak bisa nunggu sampai 70 tahun kemudian istilah saya. Dia harus segera untuk dipuaskan jawabannya saat itu juga. Nah kemudian juga misalnya kalau jawabannya tidak sesuai dengan jawaban guru, seringkali disalahkan kan. Kalau banyak anak-anak pintar yang punya cakrawala lebih dari sekedar jawaban lembar kerja siswa atau LKS. Misalnya ada persoalan matematika ya, Bob dikasih permen 40, dihabiskan 38, berapa sisanya? Pasti kan jawabannya yang betul adalah 2, tapi anak ini menjawab Bob kena penyakit diabetes, gitu loh, karena kebanyakan makan gula. Kan sebetulnya nggak salah, karena dia melihat dengan konteks yang lebih luas, di luar konteks jawaban matematika. Nah, sebaiknya guru tidak langsung menyalahkan. Jadi jawaban itu betul dari perspektif kesehatan, tetapi untuk konteks matematika. Nah, itu tuh nggak apakah siswa kecil ini tuh dapat kemampuan untuk merefleksi dengan bantuan guru atau orang tua. Jadi kebanyakan kan kayak sekarang banyak dramanya nih PJJ kan gitu. Tugas mesti dikumpulin, proses berpikir thinking anak itu nggak terolah. Sekedar misalnya gugur kewajiban aja ngumpulin tugas. Sehingga bisa kebayang oleh kita, udah malu dan bimbang, otonominya belum terbentuk, yang seharusnya sudah inisiatif, dia jadi merasa bersalah kalau jawabannya nggak sesuai. Kalau gunungnya dibikin 5, kalau dia ngegambar langit warnanya oranye, dia bilang nggak bisa misalnya, kata guru atau orang tuanya, karena langit harus biru. Nah, jadi dia merasa bersalah. Gitu, sesuatu sifat kreatif yang kemudian dibatasi oleh yang sifatnya normatif itu. Jadi nggak tepat, nggak kontekstual normatifnya di situ. Jadi kebayang kalau anak udah malu dan bimbang, merasa bersalah, masuk ke SMP, seharusnya otonomi inisiatif ini mengantarkan dia pada ketekunan. Dia sudah tahu karena feeling I can-nya ini di sini, ya. Kemudian dia bisa menekuni apa yang menjadi minatnya. Tapi seringkali sistem pendidikan kita itu masih menggiring bahwa akademik itu menjadi lebih tinggi dibandingkan rumpun-rumpun mata pelajaran yang sifatnya art, seni misalnya gitu ya, atau sport gitu ya. Sehingga kemudian anak jadi nggak tahu apa yang harus dia tekuni, karena dia selalu ranking aja nggak pernah bisa 3 besar, matematika selalu jelek, tapi aku hobinya basket,
tapi aku tidak di value, tidak dihargai gitu loh kemampuan motorik kasarku di bidang olahraga. Sehingga anak kemudian bisa menjadi rendah diri. Dan nanti di SMA, anak yang harusnya punya identitas, aku ini jago basket, jago renang, jago jahit, jago gambar, jago nego, itu harus udah punya. Nah, ketika anak gak kuat identitasnya di sini, maka yang disebut dengan chaos ini, gitu ya, identity chaotic gitu. Karena dia bingung. Dan akhirnya saya banyak menemukan, saya sebagai guru di perguruan tinggi, yang saya bilang, saya banyak menemukan anak remaja yang layu, gitu ya. Ya mungkin pinter secara intelektual, tetapi dia tidak bisa kontekstual. Dan apa ya, ngelihat sampah tuh diem aja gitu. Bayang ya, karena ketika lagi masa willing, inisiatifnya, itu udah dihajar thinking. Sehingga kita akhirnya banyak menemukan orang dewasa yang di dalam thinkingnya, itu tahu kok membuang sampah pada tempatnya adalah baik. Feelingnya dia nggak suka bau sampah itu busuk kalau dibuang nggak benar. Tapi mau nggak willingnya menggerakkan tubuhnya, mendidik tubuhnya, melangkahkan kaki 15 langkah, memilah sampah dengan ke-10 tangan jari tangannya. Itu belum tentu gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa perjalanan remaja itu pasti yang tadi saya bilang nggak mungkin tiba-tiba karena dipengaruhi oleh perjalanan dia di sebelumnya. Apalagi lebih pelik lagi karena remaja itu menghadapi yang namanya masa puber. Nah, puber ini kan tidak terhindarkan di masa remaja. Yang saya bilang ada juga yang sekarang udah lebih cepat ya di SMP sama di SD gitu. Nah, kenapa pubertas menjadi isu penting buat remaja? Karena remaja itu memasuki masa transisi. Dia transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja, tapi dianggap dewasa juga belum. Jadi kayak ketrap kan, gitu. Di sini dia sedang berupaya mengembangkan identitas dirinya. Who I am, aku jago di bidang apa, aku ini apa sih kebisanya, gitu ya. Tapi aku dididik di keluarga yang mementingkan prestasi akademik, sementara prestasi aku tidak akademik. Jadi dia bisa jadi mengembangkan identitas minder. Dan kemudian identitas diri ini menjadi penting karena itu merupakan identitas sosial dia dalam bergaul. Dia dianggap temannya, jadi anak populer apa enggak, atau yang enggak dianggap gitu. Nah, pubertas ini termasuk tubuh remaja berada dalam fase puncak biologis. Karena puncak biologis banyak perkembangan hormon-hormon yang begitu pesat gitu ya, ritmenya, sehingga antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis itu nggak saling mendukung, lagi nggak matching gitu masanya. Karena itu pelajar remaja itu butuh olah gerak yang intens sebetulnya. Ini yang sering terlupakan ya, yang nanti terkait sama kecerdasan tubuh. Kenapa? Agar remaja itu bisa menyalurkan energinya secara terarah dan seimbang, sehingga bisa menerima keadaan fisiknya. Mau dia hitam kek, mau dia gendut kek, mau dia pesek kek gitu. Tapi tidak mengganggu konsep diri bahwa kemampuannya di bidang tertentu yang perlu dihargai oleh orang dewasa, sehingga kalau anak udah suka dengan apa yang dia kerjakan, otomatis akan tekun. Kreatif, peduli, setia kawan, dan sebagainya. Nah, ini permasalahan umum yang sering dihadapi remaja, ya. Isu harga diri, ini menjadi isu yang paling penting buat remaja. Sejumlah literatur psikologi mengatakannya self-esteem, ya, atau bahasanya pride gitu. Jadi menjadi isu besar ketika dia dihina orang, gitu ya. Dia meletakkan harga dirinya itu sangat tinggi di usia ini. Makanya saya melihat banyak sekali pola komunikasi yang miscommunication yang terjadi dari orang tua dan guru terhadap menghadapi remaja, karena mereka nggak bisa didikte lagi seperti anak kecil. Kita suruh ke kiri pasti milih ke kanan, kita suruh ke depan pasti milih ke belakang. Yang penting aku beda aja sama kamu, hai orang dewasa yang selalu mendikte hidupku. Gitulah kira-kira bahasa jiwanya mereka. Kemudian juga sensitif terhadap penolakan. Ini apalagi kalau di remove dari grup gitu ya, atau teman-teman gengnya makan-makan di mana, posting di Instagram, kok aku nggak diajakin gitu. Jadi mulai bertanya-tanya ya, kalau anak-anak sekarang bilang jadi overthinking gitu ya. Nah, kemudian sensitif dengan citra tubuh atau body image. Makanya buat kita orang dewasa atau siapapun, itu jangan pernah menghina atribut fisik. Mau kulitnya warnanya gelap, mau kulitnya warnanya putih, mau secara visual tidak menarik, tapi jangan pernah hina atribut tubuh.
Karena itu udah given dari yang di atas. Kamu sama aja dengan menghina pencipta gitu. Ya. Dan ini bisa jadi isu yang besar dan terbawa-bawa sampai dewasa. Dewasa tuh sampai udah berumah tangga gitu ya. Jadi banyak orang yang kemudian jadi suntik botok hanya untuk terlihat selalu muda gitu ya. Ada yang selalu ngoprek ya, mempermak seluruh bagian wajah dan bagian tubuhnya hanya untuk mendapatkan pujian citra tubuh dari lingkungan, karena dia tidak pernah percaya diri dengan apapun atribut yang melekat di diri dia, karena itu berkaitan sama psikis di dalamnya gitu ya. Kemudian sulit mengendalikan gejala emosi karena tadi libido gitu ya, lagi puncak gitu, lagi pubertas gitu ya, lagi cepat ingin meledak gitu ya, terus nggak dapet penyaluran activity yang bisa menyalurkan energinya. Nah kemudian isu pelecehan seksual ini banyak dihadapi remaja, apalagi kalau pelecehan seksualnya itu terjadi sejak masa kecil, dipendem, dia nggak berani ngomong. Itu biasanya akan saya bisa berempati, akan menjadi remaja yang penuh dengan kemarahan. Karena dia merasa nggak ada yang belain aku, lagi aku dapat pelecehan. Orang-orang cuma khotbahin aku moral dan aku yang salah karena bajuku, yang disalahin cara aku berpakaian, gitu ya. Bukan menyalahkan perilaku. Ini juga isu di budaya kita yang budaya patriarkat, gitu ya. Kemudian stres, ya, stresnya macam-macam, bisa oleh relasi dengan keluarga, beban tugas, gitu ya. Atau juga stres karena nggak dianggap teman, gitu. Dan jangan pernah menyepelekan isu-isu yang kita anggap remeh yang dihadapin remaja, karena bisa jadi fatal gitu ya. Bisa tahu-tahu anak remaja ini karena merasa nggak didengerin hilang nyawa aja, dan kita merasa ya nyesal tuh nggak pernah bisa datang duluan kan. Kemudian bullying, tekanan teman sebaya, membangkang, karena untuk menunjukkan aku juga bisa kok, tapi tidak mau pakai caramu ibu, tidak mau pakai caramu bapak, karena dia hanya ingin diberi kesempatan untuk membuktikan dia bisa. Terlepas caranya keliru, yang penting dia berpikir dengan caranya. Karena ini menjadi seseorang punya prinsip sebagai orang dewasa. Kemudian isu kompetisi, jadi kalau temannya ranking, temannya keterima sekolah favorit, PTN favorit, itu langsung down, langsung ngurung diri, kalau enggak dia menarik diri dari pergaulan gengnya. Dan yang paling terakhir adalah kesepian. Ya, ini yang suka berakhir kepada kasus-kasus bunuh diri. Nah, dari permasalahan umum yang biasanya dihadapi remaja, ini yang saya akan share, yang akan saya bagi adalah yang temuan ya, gitu. Yang temuan yang saya maupun tim lakukan ya. Saya akan bahas secara overall gitu. Nah, tema bullying, isu bullying ini banyak sekali terjadi di tingkat remaja ya. Tapi SD juga udah mulai ya. Tapi yang paling mulai kerasa mencekam tuh dari SMP ke SMA gitu ya. Apa sih bullying gitu? Bullying itu kan aktivitas yang dilakukan pelakunya itu sadar, sengaja, emang tujuannya buat melukain, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi. Agresi itu macam-macam ya, bisa verbal, bisa psikis, bisa fisik gitu. Intinya menciptakan teror mental yang didasari ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ada imbalance power istilahnya, dan intensitasnya dapat meningkat berulang, gak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi ini dari Koloroso, ahli-ahli lain juga sama ya. Intinya adalah relasi gak seimbang, ada kelompok atau orang yang lebih superior, dan selalu ada orang yang dibully sebagai korban yang lemah dalam posisi inferior. Jadi pola relasinya seperti itu. Nah, kalau yang tradisional, jenis bullying itu ada 3 kan yang kita tahu. Fisik, verbal, psikologis. Fisik itu dari mulai melakukan kekerasan, menampar, nimpuk. Jadi kalau ada guru ngelempar siswa gitu ya, kalau belum COVID kan pertemuannya di kelas itu jangan pernah ya ibu bapak guru ya melempar siswa yang nggak bisa jawab atau yang kita kesel dia ngobrol terus. Itu jangan, itu kita mempermalukan dia juga, sama aja kita nggak benar juga gitu ya. Terus menjegal, malak, ngelempar benda sampai meludahi korban. Nah yang verbal itu jenisnya misalnya memaki, menjuluki dengan hinaan yang merendahkan ya. Yang tadi ya, yang atribut fisik jelek lu gitu ya, dan sebagainya itu mengejek, mempermalukan depan umum, menyoraki, terus kemudian sampai menebar gosip atau fitnah gitu ya. Kalau sekarang hoax ya istilahnya gitu. Nah kemudian psikologis, misalnya menggunakan bahasa tubuh atau mimik muka dengan sinis, mengucilkan dan mendiamkan.
Ini buat orang tua, ini juga nggak benar kalau kita ingin mendidik anak dengan mendiamkan. Itu sebenarnya kita pengen ngehukum, tapi nggak dengan cara frontal ya. Tapi ini lebih mencemaskan buat anak sebetulnya, karena energi dia habis gitu. Ini ibu aku lagi mau ngajak ngomong apa enggak? Ini dia diem aja udah lebih dari berapa jam, aku mau diapain sih? Itu akan menjadi tumpukan-tumpukan kecemasan buat si remaja itu sendiri. Nah, dalam perkembangan teknologi, itu bullying kemudian menjadi pindah memakai media teknologi. Ada beberapa jenis bullying, yaitu flaming, impersonation, denigration, harassment, trickery, outing, dan exclusion. Nah, masing-masing penjelasannya adalah, kalau flaming itu perdebatan antara individu atau kelompok kecil yang memiliki social power yang sama. Jadi sama-sama ngejek, sama-sama ngancem, vulgar, nyerang, gak sopan dalam rentang waktu pendek. Ini kalau pilpres kita bisa lihat ya, cebong lu, kampret lu, gitu, kebayang ya. Ketika debat nggak bisa, ya udah lakukan aja hinaan gitu ya. Jadi kita sebetulnya harus mulai masuk kepada budaya agree to disagree. Saya setuju untuk tidak setuju, tapi nggak usah baper gitu ya. Kemudian outing. Outing adalah percakapan atau postingan gambar personal yang disebarkan untuk mempermalukan seseorang melalui media online. Ini udah jelas ya, melanggar HAM sebetulnya. Nah, kalau trickery adalah penipuan atau trik yang dilakukan kepada target cyberbullying sehingga si korban memberikan informasi pribadi kepada pelaku. Bisa dibujuk, bisa dirayu, gitu. Taunya dia disebarin. Jadi memang si trickery ini bagian dari si outing, gitu ya. Kemudian harassment. Harassment itu mirip kayak blackmail ya istilahnya ya. Pesan yang menyerang secara berulang kepada target, individu ke media komunikasi publik maupun personal. Jadi misalnya nggak terima diputusin pacarnya gitu ya, terus terlanjur berhubungan terlalu jauh, nanti foto-foto bugil lu aku sebarin gitu. Jadi ini buat remaja perempuan tuh jangan pernah mau difoto bagian tubuh private intimu, jagalah untuk dirimu ya. Jangan pernah atas nama kasih sayang kemudian kamu memberikan, ya itu belum tentu menjadi pasangan untuk umur hidup kelak gitu. Terlalu mahal harganya nanti. Kemudian impersonation, itu tindakan berpura-pura niru target gitu ya. Dia berarti observasi dulu nih gitu ya, diintai nih si target. Kemudian mengunggah materi yang buruk agar orang itu terlibat dalam masalah. Ya kira-kira seperti membuat fitnah lah gitu ya. Kemudian denigration, itu mirip sama impersonation, tapi ini udah langsung ke menyebarin perkataan dan rumor yang nggak benar dan membahayakan. Jadi ini udah fitnahnya. Kalau ini ada tindakan pura-pura niru target dulu gitu ya, untuk memang merusak reputasi orang tersebut gitu ya. Nah kalau exclusion, ya ini mengeluarkan seseorang dari grup misalnya pertemanan online yang menyebabkan seseorang jadi merasa ditolak gitu. Itu jenis-jenis si cyberbullying yang dihadapin para remaja kita gitu. Kemudian ini perbedaan antara bullying tradisional dengan cyberbullying. Nah kalau di bullying yang tradisional yang face to face itu pelaku sama korban bisa saling kenal, misalnya kakak kelas sama adik kelas gitu ya. Terus daya jangkau kejadian bullying terbatas pada lokasi di mana bullying ditentukan, di lapangan basket, di warung atau di kantin sekolah atau di toilet gitu ya. Jadi lokasinya tuh physically gitu. Nah dalam situasi tertentu korban bisa ngindar ke tempat aku. Aduh dia ada kakak kelas itu tuh dia kemarin baru ngebully teman kita. Udah kita lewat ini gitu ya, itu kita bisa ngindar. Tapi lebih mencekam justru adalah sekarang cyberbullying. Karena seringkali pelakunya anonim. Satu orang bisa bikin puluhan ribu account kan, betul nggak? Ya, terus nggak ada ketakutan buat dihukum. Karena dia aman di balik identitas anonimnya itu. Dan ini jenis bullying teror mental sehingga seolah-olah ancaman tuh melekat di alam bawah sadar si korban karena masuk ke ruang personal, ke rumah, ke kamar. Jadi karena apa? HP kan dibawa misalnya ke dalam kamar. Waktu dia tiduran dia lihat, waduh statusnya nih nyindir gue gitu ya misalnya dan sebagainya. Jadi itu lebih mencekam. Maka ruang lingkup teror lebih luas dan bisa kapan aja kita bangun tengah malam statusnya masih ntar orang yang ngomongin kehidupan kita gitu ya. Atau misalnya kita punya saudara anggota keluarga yang bikin masalah terus kitanya juga ikut dimaki-maki gitu kan. Itu juga bisa bikin stres gitu. Nah bentuk komunikasi itu bisa dikomunikasikan. Jadi hati-hati ya bahwa jejak digital itu kejam. Nah sekarang saya mau ngimbau sama remaja jangan terlalu sering ngumbar kehidupan personal itu ke sosial media ya. Ini bisa di-delete, tapi kalau di-delete-nya telat itu udah bisa kemana-mana, udah keburu viral misalnya potongan-potongannya. Zaman Facebook masih baru di Amerika, saya dapat mata kuliah teknologi pendidikan ya.
Saya ingat banget profesor saya, Mike, itu mengatakan bahwa kalau kamu punya akun status sosmed, kalau sekarang mungkin Instagram ya, zaman dulu kan belum ada Instagram, keputusanmu ada di tanganmu. Apakah kamu ingin memamerkan sampai teras rumahmu aja, rumah itu dalam konteks akun status sosmed kamu, atau mau sampai ruang tengah, atau mau sampai ruang cuci, atau mau sampai kamar tidur kamu pamerin ke dunia luar, gitu. Jadi maksud dia adalah jangan terlalu mengumbar hal-hal yang personal itu ke media sosial, karena udah pasti yang namanya orang memposting sesuatu itu niatnya cari atensi, cari perhatian. Nah, ketika dia udah posting terus dia dibully, dia nggak terima juga gitu. Jadi hati-hati, memang dunia digital bisa sekejam itu ya. Kan netizen Indonesia tuh terkenal julid ya katanya ya. Netizen plus 62 gitu ya bercandaannya. Nah, meskipun ada perbedaan, tapi persamaannya adalah sama-sama mengusik, mengganggu, melecehkan privacy life kita. Intensitasnya bisa berulang, apalagi yang cyberbullying itu bisa lebih abadi gitu rasanya. Kemudian menciptakan teror mental dan ketidakseimbangan power. Jadi kira-kira inilah perbedaan antara bullying tradisional dan cyberbullying gitu ya. Nah, ini data yang waktu itu, sebelum masuk ke data, nah sekarang kita lihat, di dalam bullying itu ada patternnya. Pattern itu berarti kan ada victim, siapa sih orang yang dibullying. Udah gitu, kamu posisinya ada di mana? Apakah pernah jadi korban? Apakah juga pernah jadi pelaku? Gitu ya. Karena kalau pelaku pasti mengambil aktif gitu ya. Atau kamu pernah nolong nggak korban bullying? Karena kamu nggak suka pernah jadi korban bullying, kamu menolong korban. Atau kamu menjadi follower gitu ya. Yang pertama ngedorong, terus kamu orang menjadi orang-orang kedua, ketiga yang ikut ngedorong juga. Ya nggak dari yang pertama, tapi kamu berperan aktif. Atau kamu jadi passive supporter gitu ya. Kamu nggak ikut mukulin, kamu ikut nyorakin. Dan kamu nggak punya rasa kasihan gitu, malah ikut menikmati ketika si korban kesakitan dihajar atau dipermalukan rame-rame gitu ya. Atau ke sini, bukan urusan gue, biarin aja. Daripada nanti gue bermasalah lagi ngebelain temen gue. Misalnya gitu ya, ada yang seperti itu ya. Kemudian ada yang gak suka terhadap bullying gitu ya. Dan tahu apa yang harus dilakukan, tapi memilih tidak melakukan. Jadi rada mirip-mirip nih sama ini gitu ya, antara disengage onlooker sama possible defender gitu ya. Jadi kan seharusnya bahwa gak enak loh rasanya pernah jadi victim dan gue gak ada yang belain. Karena gue yang ada belain, suatu hari dia akan menjadi lingkaran setan, menjadi pelaku bully. Karena apa? Aku gak bisa balas dendam sama pihak superior yang pernah ngehajar aku, menghina, memukul aku. Aku balas sama yang lebih lemah. Nah itu, kenapa kita perlu memutuskan lingkaran bullying gitu ya, karena lingkaran dendamnya jadi nggak putus-putus gitu ya. Nah ini adalah temuan hasil FGD waktu saya bantu Kemdikbud tahun 2015, pesertanya pelajar SMP, SMA, dan guru. Nah ini saya coba saripatikan hasilnya kira-kira seperti ini ya. Ini dalam konteks bullying yang tradisional. Meskipun nanti COVID sudah berlalu, bukan nggak mungkin kalau kita, ini mumpung COVID, kita semua refleksi gitu ya, bahwa bullying secara fisik itu lebih terminimalisir gitu. Jadi kalau data dari yang bentuknya fisik itu, bentuk bullying itu fisik, verbal, dipalak uang. Nah ternyata hal yang nggak bisa ditoleransi oleh korban adalah pelecehan fisik. Jadi sentuhan kulit yang disengaja. Terus pelecehan seksual, pemukulan, penghinaan atribut fisik. Yang tadi saya bilang ya, gendut, jelek, hitam gitu ya. Terus dan macam-macam. Aktor pelakunya kebanyakan kakak kelas dan alumni. Nah terus kemudian ada ruang teritori kekuasaan. Jadi kalau kantin yang enak buat kelas 12 gitu, adik kelasnya tuh kantinnya yang terus kadang nggak berani jajan, adik kelasnya nungguin dulu kakak kelasnya bubar, terus nggak bubar-bubar gitu, perut udah lapar gitu, itu isu juga. Kemudian toilet yang bersih, yang wangi, yang ini itu biasanya buat kelas 12. Toilet yang apa adanya itu buat adik kelas. Nah terutama ini isu berbagi lapangan nih bisa berantem nih gitu ya. Ketika memang kakak kelasnya make seharian terus adik kelasnya tuh nggak dapat jatah jam gitu ya. Ini bisa sampai kagelut gitu ya, bisa sampai fisik. Nah media bullying itu dari mulai tradisi fancy night, eskul yang sama dengan alumni, program LDKS, MOS, tapi kan sudah minimalisir. Tapi udah pindah ke sosmed. Nah ternyata perbedaan bentuk bullying pada murid laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki kontak fisik, perempuan pakai sosmed, pakai nyindir, nyebarin foto yang membuat malu korban.
Tapi dalam perkembangannya laki-laki juga sama, akhirnya memakai status sosmed juga. Nah, kemudian penyebab bullying kenapa sulit dihilangkan karena dendam saat jadi junior dibully hingga ganti membuli adik kelas berikutnya. Nah, aktor positif yang dapat mengatasi bullying menurut persepsi peserta adalah capsek, pembina siswa, orang tua, sahabat dekat, gitu ya. Tapi ini figur orang dewasa yang seringkali membuat korban itu takut, jadi bingung harus lapor ke siapa karena takut lebih disakiti sama pelaku. Maka dampak bullying pada korban menjadi diam, pemurung, terus ngurung diri, lebih tertekan. Kalau pelaku bullying adalah justru orang tua dan guru. Nah, ini hati-hati ya buat kita sebagai orang dewasa gitu. Nah, kemudian persepsi murid ketika menyaksikan pelaku bullying. Mereka melihat bahwa pelaku terlihat menikah dan si pelaku punya identitas disegani karena masuk ke geng populer gitu ya. Nah, teman-teman itu saya skimming cepat aja data ini. Bentuk perilaku bullying secara fisik itu dari mulai ini, kemudian kami cross check ke sekolah yang ada di Bandung gitu ya, yang itu juga isu bullyingnya tinggi. Ternyata ini punya kemiripan gitu ya terhadap data yang ada di sedang rusak barang hilang korban, mendorong, mencubit, mencakar, menampar, menyakiti alat kelamin. Ini sampai tega banget sih menurutku ya. Terus menceburkan ke kolam, terus narik-narik rambutnya tuh dijenggut-jenggut gitu. Terus kalau ini bentuk bullying verbalnya, nyebarin gosip, mengintimidasi, mencela, merendahkan, memberi panggilan nama yang buruk, mempermalukan, mengancam, misalnya menghina orang tua gitu ya. Anaknya tukang lotek gitu. Kayak gitu-gitu ya misalnya. Nah, terus kemudian perilaku bullying nonverbal, jadi nggak langsung. Jadi mendiamkan, sengaja mengabaikan, dicuekin, memanipulasi persahabatan, membodohi, gitu ya, atau sampai melabrak. Jadi paling banyak tuh mendiamkan ternyata sampai 49%. Ini kemudian baru sengaja mengabaikan. Berikutnya lagi, bentuk bullying dalam bentuk pelecehan seksual. Jadi paling banyak tuh adalah memegang bagian tubuh tertentu ya, yang sensitif ya maksudnya di sini. Gitu ya. Sisanya mencubit bagian tubuh, melepaskan pakaian, menggoda, mengintip, memandangi tubuh lawan jenis dari atas ke bawah kayak pandangan apa sih? Saya nggak tahu bahasa Jawanya apa ya, cunihin kalau di Sunda tuh ya, genit gitu melihatnya. Terus menyakiti alat kelamin, menggambar alat kelamin, termasuk memfoto. Ini makanya hati-hati ya buat remaja putri terutama ya. Terus pelecehan melalui sosmed gitu ya. Nah, ciri perilaku bullying gitu ya. Ternyata dia pernah ini yang biru pernah, yang oranye tidak pernah. Itu pernah mendominasi orang lain. Ya, sekitar 60%. Pernah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Dan melihat dari sudut pandang orang lain. Dalam konteks adalah melihat dari sudut pandang bahwa, ternyata kalau ngebully itu orang jadi lebih takut, gitu. Jadi dia malah bercita-cita jadi pembuli pada saat dia jadi korban, gitu ya. Kemudian orang yang didominasi ternyata lebih banyak teman. Jadi kebayang kalau tadi saya bilang anak SMP yang dia ketekunannya tidak terlatih, akhirnya menjadi rendah diri, pasti akan menjadi follower terhadap anak yang lebih strong confidence-nya. Dan ini biasanya dimanipulasi, disuruh-suruh, dipalak gitu ya, disuruh ngerjain tugas dan macam-macam. Kemudian baru adik kelas, ya. Ini makanya persentasenya dikit untuk ke kakak kelas dan ke guru. Nah, bentuk perilaku memanfaatkan orang lainnya yang terbanyak adalah ternyata meminta sesuatu, kemudian menyuruh paksa. Sisanya membohongi, memilih-milih teman, dan memanipulasi. Ya. Nah, bentuk perilaku bullying pada pelajar baru itu digosipkan, direndahkan, dipukul, paling banyak dihina, kemudian disindir, kemudian ditindas. Sisanya dilihat dengan sinis, diasingkan, dipermalukan. Ini menyakiti alat kelamin, menghina orang tua, intimidasi, diabaikan, digosipkan, direndahkan, kemudian dipukul. Nah, dari data-data ini, gitu ya, ternyata itu meninggalkan trauma. Jadi peristiwanya kadang dibulinya SMP, tapi dia masih luka sampai usia 40-an itu sangat mungkin. Jadi diganggu dengan bayangan-bayangan trauma yang dimiliki, ya, atas atap penghinaan, gitu ya, kemudian pukulan fisik, gitu. Nah, maka pertanyaannya, seberapa serius sih suara remaja didengar korban-korban bullying ini? Nah, kalau nggak didengar, itu kemana larinya remaja? Kan gitu, ya. Karena data-data ini rata-rata mirip dengan yang ada di daerah-daerah lain, gitu ya. Nah, jangan pernah sepelekan perasaan kesepian yang dialami remaja. Gitu aja lu lebay, aku bunuh diri, ya lu bunuh diri aja gitu. Jangan salah loh, anak sekarang bisa mengiyahkan
bunuh diri karena apa? Karena disorakin kalau lu tuh pengecut. Anak sekarang bisa self-harming, pakai cutter, hanya untuk gue keren loh, terus dia posting di sosmed. Hanya buat dapat apa? Dapat afirmasi dari orang. Ini kan dia butuh komentar-komentar orang. Semangat, aku bisa tapi masih proses. I was there before, may pray for you all to be able to face this through. Terus ini, aku juga lagi berjuang. Jadi sesuatu yang dulu di zaman angkatan saya, mungkin angkatan Mbak Fitri, Mbak Heni, itu sesuatu yang disembunyikan. Sekarang malah dipamerin. Karena apa? Mereka nggak punya relasi di dunia nyata yang betul-betul sehat dan tulus. Sehingga mereka akan cari atensi di dunia sosmed gitu. Nah ini kejadian dalam konteks tahun yang lalu ya. Di dekat rumah, meskipun kata-kata nggak mulai kayak kita secara fisik, tapi dampaknya lebih dalam pada pikiran kita. Karena terlalu sering dibandingin sama saudaranya yang lain, jadi pemicu korban untuk bunuh diri. Gitu ya. Betapa masa depan yang panjang itu menjadi tragis berakhir hanya dari mulut. Ya, gitu. Jadi ini learning kita sebagai orang tua dan guru. Nah ini yang kasus kemarin memprihatinkan, ini baru masih terjadi di bulan ini gitu ya. Seorang siswi bunuh diri dan dia merekam dirinya minum racun dengan dugaan stres dengan tugas-tugas selama masa pandemi COVID-19 gitu ya. Dan ini juga harusnya menjadi refleksi buat pemerintah bahwa kita nggak bisa menyamaratakan gitu ya tata kelola pendidikan Indonesia yang memang geografisnya luar biasa beragam. Karena siswa remaja ketika memang dia ngerjain tugas nggak bisa ngumpulin, teman-temannya udah duluan, sementara ini dalam alam yang merasa kompetisi dan dia selalu jadi kalah, dia merasa banyak masalah gitu hidupnya gitu ya. Terus kalau nggak salah anak ini juga nabrak motor seorang TNI kan, jadi mungkin tumpukan ketakutan dia itu jadi nggak bingung, aku mesti ngomong sama siapa. Aku takut salah, malah takut disalahin. Karena biasanya aku sama ibu dimarahin, sama bapak disalahin. Sama guru nggak pernah didengerin. Sama teman-teman aku nggak dianggap. Jadi, buat apa aku hidup? Aku udah nggak berguna lagi. Makanya karena ini gejolak emosi yang mikirnya masih jangka pendek. Itulah kenapa saya di awal tadi, saya judulnya kita perlu menemani. Karena mereka tuh butuh ditemenin gitu. Sesederhana abis ujian, bete, nggak bisa ngejawab soal, dengerin aja gitu loh. Butuh ditemenin gitu. Karena kesepian ini tuh bisa menjadi isu yang besar gitu ya untuk remaja gitu ya, karena bisa berakhir kehilangan nyawa. Ketika aku tuh belong sama siapa, nggak ada yang mau aku, nggak ada yang mencintai aku, ya udah lebih baik aku mati aja gitu. Jadi saya learning dari kasus-kasus remaja yang akhirnya tidak berakhir bunuh diri adalah pertama, jangan pernah salahkan ide bunuh dirinya ketika dia curhat. Selalu kita melakukan teknik mirroring. Mirroring itu adalah apa kalimat yang diucapkan, kita afirmasi. Aku tuh kesepian. Di rumah gak ada yang perhatian sama aku. Oh, kamu kesepian. Aku bisa merasakan sih kalau aku jadi dirimu. Itu tuh udah seperti kayak dapet air kita ngomong gitu aja. Kalau kita belum bukan masalah dia apa. Somebody listen to me. Karena berbeda antara listening sama hearing ya. Kalau hearing kan sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau listening, kita mendengarkan dengan kesungguhan. Dan kan antar pikiran bawah sadar itu cerdas. Kita tahu kok mana orang yang tulus sama kita apa enggak. Walaupun dia senyum sama kita, walaupun bahasa basinya bagus, tapi hati kita tuh nggak genah gitu ya. Kita tahu. Itu clue bagaimana komunikasi pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, setelah itu, baru kita tanya case-nya. Dan jangan pernah memotong, menghakimi, mengevaluasi. Kamu jangan bunuh diri loh, itu dosa loh kamu. Nanti kamu masuk neraka loh. Wah udah, shutdown di situ. Nah setelah dia terbuka, dan dia sudah percaya sama kita, baru teknik yang terakhir adalah gunakan humor. Kalau buat remaja. Nah, dia udah ketawa-ketawa, terus kita bilang, jadi yang tadi tuh ide bunuh dirinya masih mau dilakukan. Si bingung juga sih tante, jadi bunuh diri apa enggak ya gitu. Tapi kalau kamu bunuh diri ya, coba kita bayangin. Ya, ini sambil bercanda. Kamu kan motong antrian. Kamu ke alam sana nggak diterima, balik lagi ke bumi nggak bisa. Terus lo ngelayang-layang nanti kayak kuntilanak. Lo mau lo jadi kunti? Ih serem ya tante, ih jangan, lo kan cakep gitu, kebayang ya? Jadi itu sebetulnya cara kita menyelamatkan nyawa remaja yang sedang dalam fase titik kritis di situ. Jadi pertama jangan salahkan, jangan hakimi. Kita masuk dulu ke alam apa yang sedang dia rasakan, baru abis itu kita bercandain dengan humor. Akhirnya kan dia jadi terbuka, gitu ya.
Nah berikutnya, kalau remaja nggak didengar, ini udah otomatis remaja menjauhi rumah dan sekolah. Jika apa? Jika nggak dapat dukungan dan keunikannya nggak diapresiasi. Remaja pasti cari pergaulan yang bisa nerima dirinya. Kita bisa lihat kan, lagi undang-undang cipta kerja, banyak remaja yang turun demo, nggak ngerti apa yang didemoin, betul nggak? Pokoknya pengen teriak aja udah lama kekurung COVID gitu, ya. Nah, remaja yang merasa ditolak karena nggak sesuai standar tuntutan orang dewasa, nggak pinter, nggak populer, nggak soleh, nggak solehah gitu ya, akan terdorong mencari kegiatan yang menantang untuk mengeluarkan energi yang memang lagi meluap-luap, lagi libidonya lagi tinggi. Jadi efek penumpukan emosi itu nggak tersalurkan. Misalnya duduk bosan saat belajar, was-was kalau dibully, tegang papasan sama orang tua, sama guru. Apalagi sekarang COVID, kekunci ini di rumah. Gue tiap hari kerja berantem sama bapak gitu, kebayang ya, rasanya udah gedrek aja gitu ya gitu. Jadi kesal sama keluarga, melariin diri ke sosmed dan ke dunia hiburan. Dan akhirnya apa? Mendorong peledakan gerak. Jadi buat remaja yang punya problem itu bukan hanya butuh disalurkan, diledakkan gitu. Kayak gunung berapi, habis itu kan surut lagi. Jadi carilah aktivitas yang mampu meledakkan gerakan, tapi juga nanti di-combine dengan yang sifatnya halus. Ya, nanti saya akan bahas tentang seni. Ini mohon maaf, saya minta waktu 5 menit. Ini ya, Mbak Fitri, agak sayang kalau di materinya di-cut ya gitu, karena ini banyak info yang mungkin remaja perlukan, nggak apa-apa ya. Apa Bu Iva? Saya juga sangat tertarik ini. Nah, jadi matur nuwun. Jadi kalau kita lihat remaja udah puncak bermasalah, dia kriminal, masuk penjara dan macam-macam. Hey, lihat dulu masa kecilnya. Karena anak-anak yang berperilaku buruk itu sebetulnya anak-anak yang nggak mendapat dukungan dari orang dewasa. Jadi kata kuncinya dukungan. Maka kita perlu menemani. Ya kan banyak ya. Dulu kan lebih kecil, disayang-sayang, bayi di ciluk, mbak gitu ya. Kan itu mendukung ya, bayi buat dia merasa hangat. Kok udah remaja dia punya keinginan teritori, terus kita menjadi enemy terhadap anak kita. Kita menjadi berseberangan karena kita tidak mengubah gaya kita, tidak mengubah pola pengasuhan orang tua pada saat dia sedang kecil dan pada saat dia sedang remaja. Ya kitanya harus ganti gaya sebagai orang dewasa gitu ya. Jadi anak yang nggak pernah didengar dari kecil, wajar apa nggak berpeluang menjadi remaja yang memberontak, gitu kan ya. Nah, sekarang saya ada 3 pertanyaan, ya. Saya mau teman-teman jawab secepat-cepatnya, ya. Nggak akan ada remedial. Ini kalau jawabnya kelamaan, bakal fail. Pertanyaan pertama, wajar apa enggak sih remaja yang keunikannya nggak diberi tempat di rumah dan di sekolah itu memberontak? Yuk, secepat mungkin. Aku mau lihat di chat sekarang. Wajar. Oh, langsung teriak. Wajar. Ini yang nulis orang tua semua nih aku lihat. Bener, nanti lu punya anak remaja. Kalau nulis agak susah soalnya. Oh, oke. Wajar ya. Oke. Nah, kalau wajar buat orang tua, kalau anaknya pengen jadi musisi, kitanya pengen anak kita jadi dokter, gimana dong? Yo, bener nggak? Kayak gitu nggak? Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Wajar apa enggak sih remaja nggak berminat dengan mata pelajaran yang nggak disukainya? Wajar, karena semuanya nggak harus harus diminati. Soalnya gurunya satu mata pelajaran. Kenapa murid semua mata pelajaran? Nah betul, ini cerminan buat guru-guru ya, termasuk saya buat guru. Wajar sekali. Sementara wali kelasnya udah nelpon kita, orang tuanya, Bu, anak ibu belum ngumpulin, teman-temannya udah. Nanti ancaman gak naik kelas lah, nilainya jelek, bener nggak? Sementara dia apalagi nilai kosong. Iya, nilai kosong gitu. Apalagi PJJ sekarang, anaknya ngebohong. Udah mah aku depan laptop gitu, dia tidur lagi misalnya gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan. Oke, jawaban yang di chat sama ya. Oke, wajar. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalau gitu wajar apa enggak sih remaja sulit patuh karena orang tua nggak pernah nanya sih maunya apa? Nah, kamu nurut yang terbaik tuh. Kamu les ini. Wajar karena mereka tertekan. Tapi orang tua kan suka, aku lebih tua, aku lebih hidup duluan dari kamu. Aku tahu yang terbaik. Udah kamu les ini, kamu ikut ini. Bener nggak? Coba kita pikir-pikir. Banyak loh orang tua bayar uang les terus merasa sia-sia, anaknya nggak mau ngelanjutin. Karena dulu orang tuanya yang memilihkan, bukan si anak, gitu ya. Oke. Kalau 3 pertanyaan ini dijawab wajar, gitu ya. Kenapa ada coretan ya? Sebentar aku stop share dulu biar coretannya hilang. Nah,
Tapi ini nggak yang terjadi. Coba kalau yang jadi orang tua ya, jangan lihat di kolom kanan ya, atau yang sekarang jadi remaja deh. Ini terjadi nggak di komunikasi sehari-hari? Apakah kita sebagai orang dewasa lebih sering ini nggak melakukan penghakiman, retoris, mendikte, nyindir, merendahkan harga diri anak, remaja ya konteksnya membandingkan, nyalahin, ngancem, menyudutkan anak kita layak dapat hukuman. Coba kalau dihayati deskripsi ini. Sebenarnya ini menarik. Saya biasanya lakukan ini workshop ya. Jadi peserta tuh nulis sendiri pengalamannya, dia ngomong apa ke anak atau anak apa yang didengar dari orang tua. Tapi karena ini waktunya nggak cukup, saya kasih contoh aja ya. Gitu. Bener nggak? Coba di areal tengah ini nih yang aku pakai pointer. Familiar nggak sama kalimat-kalimat ini di rumah yang didengar dari orang tua? Atau kita sebagai orang tua rada-rada mirip lah. Pernah ngomong model-model gitu nggak? Oh iya gitu ya Mbak Arini, Mbak Mei iya, Alia iya gitu ya. Nah sebetulnya sering, saya terima kasih loh buat yang jujur, baris paling mengancam tuh paling sering gitu ya. Ini antara jadi korban atau jadi pelaku juga ya kita gitu ya. Dulu emak kita kayak gitu, jadi itu tanpa sadar kita ke anak juga kayak gitu tanpa sadar gitu ya. Familiar sekali Siva. Oke, pasti itu kebanyakan, baik. Nah sebetulnya kan gini, kita bisa nggak ngubah? Kalau kita jadi orang tua ya, kesel banget, aduh anak gue kebluk apa ya, bangunnya tuh siang mulu gitu ya. Atau nih, ini udah jam berapa sih, bangun kesiangan terus? Kita tahu ada jam dinding di situ, tapi kan bisa tanya, kita asking, karena ini kita mau kasih dukungan, apa ya yang bisa ngebuat kamu, loncat, apa ya yang bisa buat kamu jadi mudah bangun di pagi hari? Akan beda nggak? Anak merasa terancam nggak? Enggak. Kalau enggak, misalnya kamu dengerin ibu ngomong enggak? Gitu ya. Kita bisa ubah enggak? Bolehkah kamu mendengar ibu yang sedang bicara? Ya nada kita juga lambat, jangan. Boleh nggak sih kamu dengar ibu lagi ngomong nih? Dengar nggak sih? Gitu ya. Sama aja bohong, jadi jangan ngegas juga kita nadanya. Atau ini ngakimin. Kamu tuh nggak pernah dengar orang tua yang bantah mulu. Tapi kita bisa balik nggak? Apa ya yang bikin kamu nggak setuju dari omongan bapak tadi? Ini tanpa sadar kita mendidik anak kita jadi leader loh, ya. Atau ngedikte. Udah jelas kan aturannya, nggak perlu ditanyain lagi, gitu. Udah jelas kalau masih mau tinggal di rumah ini, gitu. Tapi kan kita bisa tanya, gini saya ngelanggar terus. Kamu masih ada yang belum paham, masih ada yang ingin kamu tanyain sama aturannya. Nah, itu kan ruang diskusi, gitu ya. Terus nyindir. Nah, apa ya kalau minta uang cepet, tapi kalau ibu nyuruh nunda aja gitu, entar gitu. Kita kan bisa nanya, kalau kamu nggak bisa kerjain sekarang, bisa apa sih yang kamu lagi lakukan sekarang? Jadi kita nanya fakta. Misalnya gini, nilai matematik terus merendahkan harga diri ya. Matematika aja cuma dapat 5, dasar bodoh gitu aja nggak bisa. Dulu sih mama ranking zaman segini tuh, dulu bapak tuh masuk PTN favorit bla bla. Aduh tambah down gak sih anak? Tapi kita bisa tanya, apa yang bisa ibu bantu agar kamu paham materinya? Padahal kita nggak ngerti juga. Tapi minimal kita tuh ada dukungan gitu kalimatnya. Kok kamu gini aja nggak bisa? Aduh itu 3 huruf ya. Kok? Aduh itu mematikan banget. Nah, bisa nggak sih kita ubah bagian mana yang kamu udah bisa biar bapak atau ibu nontonnya dari situ gitu ya? Atau ngebandingin. Duh sorry nih kok suka loncat-loncat, maaf ya. Kamu kok males? Lihat tadi kamu rajin. Lihat anaknya ini ranking. Lihat anaknya ini masuk PTN favorit. Lihat ini udah nikah. Lihat ini udah punya anak, capek deh gitu hidupnya, benar nggak sih? Kita kan bisa tanya, apa ya yang bisa membuatmu bersemangat di bidang yang kamu suka? Misalnya gitu. Atau nyalahin, kamu kok buatnya kayak gini, kan bukan kayak gini, jadi aja salah. Nah, kita bisa tanya, tadi gimana proses cara kamu buatnya? Jadi selalu bertanya berbasis fakta perilaku, gitu ya. Kalau nggak ngancem, oh udah nenek lawan sekarang, oke nggak akan dikasih uang jajan, gitu, nggak akan dikasih uang saku, misalnya gitu. Kita kan bisa tanya balik, boleh kamu ulang nggak kalimatnya tadi, Nduk? Itu pantas nggak sih diucapin ke ibu atau ke bapak? Gitu. Atau yang ini, nyudutin anak layak dapat hukuman. Kenapa kamu nggak sholat? Nggak takut masuk neraka? Itu bisa tanya kan, nah apa yang membuatmu nggak sempat sholat? Apa yang membuatmu misalnya nggak sempat ke gereja, ke tempat ibadah? Misalnya kalau agamanya Hindu, Buddha atau yang lain, gitu ya. Nah, apalagi kalau anak perempuan ya, misalnya saya bilang bahwa seringkali kita mengkaitkan pakaian dengan moral, padahal nggak ada hubungannya. Pakaian seseorang itu tidak menunjukkan moralitas seseorang, gitu ya. Itu sering juga anak diancam
hukuman dapat neraka, gitu ya. Nah, ini hindari. Inilah dosa orang dewasa terhadap tumbuh kembang anak. Kalau kita pernah melakukannya dan masih melakukannya, kita ubah dengan memberi dukungan. Nggak pernah ada kata terlambat, ya. Nah, nanti buat remaja, aku gitu banget Mbak Iva, ibu bapakku ya nanti ya gitu. Makanya aku punya kelas toxic parenting khusus buat anak ya gitu. Itu kelas untuk membahas bagaimana kita mengatasi karakter orang tua yang udah toksik. Tapi saya nggak bisa bahas di materi sekarang ya. Ini temanya saya kesehatan mental dulu ya. Nah, dari sini gitu ya, hati-hati. Jangan sampai dengan bentuk komunikasi seperti ini, anak akhirnya menjadi tidak bisa jadi diriku sendiri. Dan kalau udah remaja, dia nggak bisa jadi diriku sendiri, I'm lost. Mending gua dying aja, mending gua mati aja. Nah, itu kenapa perjalanan bunuh diri itu keputusannya nggak tiba-tiba. Itu pasti akumulasi dari rasa tertekan dari masa kecil karena terpenjara dan harus pakai selalu topeng gitu ya di depan orang tua gitu ya. Karena kalau orang tua aku aja nggak paham, nggak mencintaiku apa adanya, ya udah gitu misalnya. Nah, setelah tahu, ini part terakhir ya, apa dong tugas orang tua dan guru? Temenin. Sekali lagi temenin. Temenin remaja menemukan keunikan dirinya. Karena keunikan itu ya kekuatan, strength si anak itu, strength si remaja itu. Karena kekuatanlah anak mampu menemukan dirinya, identitasnya. Karena pekerjaan menemukan identitas adalah pekerjaan paling serius di tahapan remaja. Seperti seserius kita orang dewasa mencari nafkah. Disinilah anak remaja kita akan menjadi sehat mental karena dia menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Contoh. Maka mau nggak kita orang tua memberikan kepercayaan, gitu ya, kepada remaja menentukan pilihan. Ini mewah banget buat remaja. Aku boleh memilih apa yang aku inginkan. Maka kita perlu membantu remaja menemukan identitas diri. Step paling awal apa? Dari kecerdasan tubuh. Ini sering dilewat orang. Orang taunya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, tapi tubuhnya nggak diurus, gitu ya. Kan kenapa tubuh remaja harus diurus? Karena ini masa transisi. Masa transisi bahwa tubuhnya beradaptasi pada fase puncak biologis pubertas, energi lagi meluap-luap, lagi nggak seimbang antara fisik dan perkembangan psikologis, sehingga harus disalurkan. Maka butuh olah gerak yang intens. Biar apa? Itu nanti akan nyambung mempengaruhi kecerdasan emosi dan intelektual untuk menemukan identitas dirinya, gitu ya. Ini penting banget buat remaja. Jadi kecerdasan tubuh itu atau dengan nama lain adalah body intelligence. Nah, misalnya ini yang dulu kami lakukan ketika ngatasin persoalan remaja yang energinya meluap-luap, penuh kemarahan, korban bullying dan segala macam, gitu ya. Teknik-teknik ini kami integrasikan antara olah gerak, seni, dan juga psikologis mencari makna mereka pengen ngambil jurusan apa. Ini pasti isunya adalah orang tua aku nggak mau jurusanku ini, aku pengennya ini. Aku pengennya jadi seniman, musik, terus dibilangnya madesu, gitu-gitu ya. Jadi ini mengeluarkan teknik-teknik kemarahan gitu ya. Kan itu harus diledakkan, digerakkan gitu ya. Ini saya lupa tahun berapa, satu sekolah di Kota Bandung. Dan kemudian dari sini sebetulnya intinya adalah bagaimana remaja mengenali dirinya, mindfulness, ya, connected to here, connected to now. Jadi dia tidak mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi atau menyesali masa lalu yang sudah berlalu, ya, gitu ya. Itu yang perlu kita merasa menemani remaja. Nah, dari mulai apa? Ya mulai dari hal sederhana, mulai dari menyalurkan hobi yang disukain remaja. Dari mulai olahraga, ya, sebagai body intelligence-nya, kemudian olah rasa sebagai emotional intelligence-nya, dan olah pikir ya di intelektualnya gitu ya. Jadi mau hobi apapun, mau sifatnya musik keras kayak musik cadas, musik tradisional, tari modern, mau nyanyi, mau nembang, mau mahat, mau ngelukis, mau olahraga, mau apapun, mau nulis gitu ya. Tapi bahwa remaja itu harus didorong gitu ya. Dari hobi itu dia akan ketemu keunikan dia di mana. Kalau udah ketemu keunikannya, inilah kekuatan dia. Kekuatan dia berhasil menemukan jati diri identitasnya tadi, sehingga menjadi remaja yang sehat mental gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah praktek pendidikan kita di Indonesia menyeragamkan atau memberi ruang keberagaman untuk mengeluarkan keunikan remaja? Di mana tempat-tempat remaja yang memang suka sama seni? Oke, ini maaf bocor, saya nggak bisa ngomong, maaf siapa ya? Oke, minta maaf ya, boleh ditutup dulu mic-nya.
Sementara seni itu jalan cinta. Saya bilang jalan cinta kenapa? Karena tujuan pendidikan itu bukan hanya sekedar mencerdaskan pikiran, tapi juga harus mengasah perasaan. Dan mengasah perasaan itu banyak banget kemampuan seni remaja menjadi mubazir karena banyak orang tua yang nggak setuju dengan pilihan anaknya di dunia seni. Padahal seni itu media untuk menemukan keunikan atau jati diri dia dengan identitas dirinya. Kan seni itu apa sih? Secara sederhana ya, saya ngambil dari Ki Hajar Dewantara, Sudarmaji, sama James Murko. Segala manifestasi batin dan pengalaman keindahan yang terkandung di setiap jiwa manusia. Tadi saya melihat visi misinya UNS, itu visi misi seni loh. Menggabungkan antara seni kehidupan berbasis nilai-nilai luhur untuk menolong kemanusiaan. Jadi seni juga termasuk keindahan perilaku seseorang, juga termasuk seni. Ada seni yang bisa menghasilkan produk, lukisan, tarian, lagu apa-apa. Tapi seni adalah komunikasi sebetulnya. Melalui alat indera yang kita miliki untuk menggerakkan perasaan indah dari orang yang melihatnya, termasuk keindahan dari orang yang membuatnya, termasuk perilaku seseorang. Sehingga menghadapi remaja juga butuh seni. Seni apa? Seni komunikasi. Seni art of relationship. Seni juga terhadap dari guru terhadap siswanya. Kalau tahu PJJ ini banyak tugas, jangan digabrukin tugasnya. Itu adalah masalah ilmu rasa, olah rasa. Ya, jadi art of relationship juga terkait sama humanity. Nah, manfaat seni buat remaja bertemu dirinya yang di dalam melalui karyanya. Karena karya itu jujur, gitu ya. Karya itu tidak ada kebenaran absolut, sehingga bisa membebaskan ekspresi emosi dalam diri. Lagi sedih bikin puisi, lagi marah, membuat karya yang membuat dia bisa tahu, ini aku tuh lagi marah bikin karya ini. Termasuk misalnya kalau anak remaja lagi marah, ya itu salurin loh. Ibu bapak suruh ngepel, suruh nyapu gitu, rumah bersih. Remaja juga tersalurkan marah-marahnya, jadi enak kan ke ibu bapak ngajak gitu ya buat orang tua. Dan kemudian menyalurkan gejolak energi agresif gitu ya. Terus mempertajam rasa kemanusiaan, jadi empati. Karena setiap orang itu punya keunikan kan. Dan kemudian menjadi peka dan berpikir kritis terhadap keberagaman. Apalagi konteksnya sekarang kebetulan Hari Sumpah Pemuda ya. Kita tuh beragam loh, kita nggak bisa menghakimi orang di luar agama kita, itu kita kafir-kafirkan. Berarti nggak ada seni di dalam jiwanya, kering secara emosi gitu ya. Karena seni membantu manusia memberikan tempat keunikan di dalam dirinya. Seni juga membantu memperhalus rasa di dalam diri, rasa kemanusiaan, untuk memahami rasa orang lain. Di sini adalah empati. Dunia rasa mengajarkan tidak ada kebenaran absolut. Semua kebenaran bisa majemuk, gitu ya. Apalagi kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Nggak bisa kita ingin mendominasi, misalnya, negara ini dengan keyakinan agama yang kita anut atau suku bangsa yang kebetulan misalnya kita suku bangsa mayoritas nggak bisa, gitu ya. Jadi seni itu akan membantu remaja memperluas cakrawala keberagaman dan toleransi, gitu ya. Karena apa, bangsa kita terlalu besar resikonya untuk pecah. Jadi kita harus temenin remaja. Jangan sampai misalnya menjadi kader kepada gerakan-gerakan radikal gitu yang kita udah tahu sama tahu gitu ya. Karena apa, kita membiarkan mereka, kemudian mereka karena lagi masa mencari identitas gitu ya. Kemudian akhirnya jadi terbawa karena nggak ada counter. Kitanya juga membiarkan gitu ya, nggak kita raih gitu ya. Untuk apa? Untuk saling dengan remaja tahu cakrawala keberagaman dan toleransi, remaja jadi punya sudut pandang, ruang gerak, ruang ekspresi yang berbeda, dan memahami bahwa setiap budaya di mana manusia itu hidup akan menyumbangkan keberagaman karena ruang ekspresinya yang berbeda. Nah, saya akan tutup dengan pertanyaan kunci, kalau masih boleh diskusi untuk menjawab pertanyaan. Apakah kita, ini pertanyaan buat orang dewasa ya, sebagai orang tua, berani nggak memerdekakan diri kita dari rasa takut untuk memberikan kepercayaan pada anak untuk menentukan pilihannya. Demi apa Bapak Ibu? Demi anak kita sehat mental. Ya, demi remaja kita sehat mental. Demikian paparannya, mohon maaf jika ada kekurangan dan saya mohon maaf ya. Eating time-nya banyak banget ini Mbak Heni, ini minta maaf banget. Oke, terima kasih. Baik, dari saya cukup sekian.
Terus suwun banget Bu Iva. Tapi benar-benar bermanfaat sekali ya. Saya sebagai orang tua juga jadi introspeksi diri gitu. Ikut refleksi bahwa kemarin saya sudah melakukan apa. Bu Iva, apakah boleh melanjutkan untuk diskusi 1 atau 2 pertanyaan? Boleh. Ini saya yang minta maaf ke peserta ya, saya nggak berhasil selama 40 menit gitu, soalnya ini banyak pertanyaan di luar yang udah saya rangkum sih gitu ya. Mohon maaf. Nah, ini boleh, silakan. Saya akan layani. Ini pada prinsipnya pertanyaannya hampir rata-rata ke treatment, jadi saya ambil untuk yang pertanyaan terakhir itu dari Leli di Solo. Bagaimana jika orang tua sudah terlanjur melakukan hal-hal yang menyebabkan kesehatan mental anak terganggu, dan bagaimana terapi untuk anak itu sendiri untuk kembali mempercayai orang tua atau temannya, serta bagaimana cara kita remaja untuk men-treat diri sendiri akan jiwa mental kita menjadi sehat kembali. Oke, baik, terima kasih. Kalau orang tua udah terlanjur ya, Bapak Ibu jangan pernah gengsi untuk minta maaf pada anak. Ya, dari pengalaman saya praktek hampir 20 tahun, otak anak itu otak pemaaf. Ya, misalnya udah terlanjur nih, kita udah jadi nenek-nenek gitu ya, terus anaknya udah keburu nikah, jangan ragu untuk tetap minta maaf, apalagi kalau anaknya itu masih sekolah gitu ya. Karena tidaklah kita meminta maaf, harga diri kita itu menjadi rendah di mata anak. Justru anak akan belajar fair bahwa kalau saya berbuat salah, saya juga akan cepat meminta maaf kepada orang lain gitu. Nah, dan kita harus siap mendengar apa yang anak tidak nyaman atas diri kita. Karena kalau itu kita tidak lakukan, kita tidak datang dengan rendah hati, tidak humble terhadap anak, permintaan maaf kita juga nggak akan dihargai sama anak secara tulus gitu. Jadi pertama adalah harus kerendahan hati dulu, mengakui bahwa kita pernah keliru dan sedang melakukan kekeliruan, dan ketika meminta maaf, bilang, apa yang harus saya lakukan menurutmu? Itu akan membuat anak harga dirinya bangkit karena dia di-respect. Dia ditempatkan sebagai leader untuk bisa mengambil keputusan apa yang harus diperbaiki atas perilaku ayah atau ibunya. Percaya, nggak akan menjadi rendah harga diri, malah nge-respect banget biasanya dari anak ya. Saya ngadepin kasus remaja, tiba-tiba dia telepon setelah pertemuan berbulan-bulan ya. Dia telepon cuma buat gini, "Tante, akhirnya ibuku minta maaf. Sesuatu yang aku tunggu lama banget tante dari aku kecil. Sejak aku ditinggalin dia gitu loh. Aku nggak bisa marah lagi bahwa dia meninggalkan aku dengan suami barunya. Dengan dia minta maaf, aku tahu penderitaan dia kenapa dulu ninggalin aku gitu. Jadi ternyata maaf itu menjadi kunci untuk bisa mencairkan hubungan buruk orang tua dan anak. Tapi harus dimulai dari orang tua sih gitu. Nah, terus apa tadi pertanyaan sambungannya biar tetap sehat mental ya? Oh, gede gengsi Mbak Mei. Ya, ini agak PR kalau ibu bapaknya gengsinya tingkat nasional ya istilah saya. Jadi biasanya sulit banget minta maaf, sulit ngasih apresiasi. Biasanya kalau salah, boro-boro minta maaf, biasanya diem. Kalau nggak masalah jadi ngambang gitu ya. Iya, saya bisa paham. Jadi buat remaja-remaja yang masih punya PR orang tua seperti ini gitu ya, kita tidak bisa langsung memaafkan ketika kita masih punya amarah. Nah, seringkali kan kita marah sama orang tua udah langsung kena norma kan, surga di bawah telapak kaki ibu gitu kan, jadi bingung kan gitu, terus marah sama orang tua durhaka gitu. Tapi sebetulnya dalam konteks ini orang tuanya nih yang toksik gitu ya. Jadi kita perlu mengeluarkan amarah dulu, tapi bukan marah ke orang tuanya. Kita marah tuh di ruang sendiri di kamar gitu ya. Terus kita refleksi, dulu nenek kakek kita memperlakukan ibu kita kayak apa sih sampai dia sekeras itu. Jadi perlu ditelusuri juga sih history family-nya ke atas gitu. Oh, pantes Mbah Kangkung itu otoriter banget tuh. Kalau bapakku nangis tuh nggak boleh itu, dibilangnya laki-laki cengeng gitu. Terus suka mukul. Ya nggak heran bapakku menjadi seperti itu. Jadi sebetulnya itu perlu kelasnya nggak bisa di sini sih ya, karena itu mesti pakai teknik skill sih Mbak Heni ya menjawabnya. Saya nggak bisa jawab pakai teori. Bisa saya ngebedah kasus itu case-case yang nyata. Kemudian saya lihat perspektif kekuatan
kekuatanmu apa? Kekuatanmu itulah yang akan dipakai sebagai media untuk kamu menyelesaikan isumu dengan bapakmu, isumu dengan ibumu, gitu ya. Tapi intinya adalah dalam keterbatasan waktu saya hanya mendorong para remaja gini, maafkanlah karena kita pernah bahagia setidaknya. Karena maafkanlah karena tidak pernah ada sekolah orang tua, itu problemnya. Tidak ada sekolah perkawinan, gitu ya. Tetapi mereka sudah berjuang dengan keterbatasan yang mereka miliki, dan mudah-mudahan kita menjadi generasi yang bisa memutus mata rantai kekerasan toksik yang ada di lingkungan keluarga kita, gitu ya. Mungkin ini nanti kelasnya mesti kelas lain ya, Mbak Heni ya. Kelasnya adalah apakah aku anak korban toxic parenting. Jadi akan dalam bahasannya. Tapi kira-kira begitu jawaban saya sementara, dan mudah-mudahan nggak puas. Kalau nggak puas nanti kita bisa diskusi lagi ya di tema yang lebih khusus membahas mengatasi orang tua yang toxic parenting. Kira-kira Mbak Heni. Matur suwun Bu Eva. Sebenarnya sudah menjawab dari semua pertanyaan bahwa dari segi orang tua harus ngapain, dari segi remaja harus ngapain, tapi kalau dari segi orang lain harus ngapain gitu, pripun Bu Eva? Kadang gini ya, kita tahu teman kita bermasalah atau korban masalah dari orang tuanya. Saya harus mengatakan begini ya, jangan terjebak menjadi hero, pahlawan di masalah orang lain sebelum kita bisa menjadi hero di masalah kita sendiri. Karena seringkali kita menjadi lilin kebakar. Kita nolong masalah orang, kita sendiri unfinished business gitu loh masalahnya. Tapi kalau orang itu udah datang sama kita, dia udah tangan terbuka, I need a help. Dalam kacamata kami sebagai psikolog, meskipun kamu dianggap punya keilmuan membantu orang, kalau orang itu nggak datang, kita jangan ngacung. Kamu punya masalah loh, kamu tuh mestinya kayak gini. Saya bisa aja ditampar sama orang itu. Betul nggak? Karena orang itu merasa tidak butuh dinasehati. Orang itu merasa dengan apa yang saya lakukan, saya bisa survive kok. Gitu. Jadi memang akan lebih baik ketika orang itu memang sudah datang, itu udah pasti indikasi saya butuh dibantu. Nah, tapi biasa kalau buat remaja, minimal kamu jadi teman, ngedengerin aja teman kamu curhat. Terus jangan curi casing, kamu mestinya gini, kamu mestinya gitu. Itu jangan. Kita respect bahwa semua orang adalah cerdas, semua orang mampu menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang cuma butuh ditemenin. Kayak ini mah aku share dikit ya Mbak Heni. Jadi saya pernah ada suatu masa anak saya remaja itu butuh ditemenin, itu aneh banget. Biasanya kan dia udah nggak mau ya, diajak ke undangannya udah nggak mau kan, anak SMP ya, bener gak? Pilih sama temennya kan gitu. Suatu waktu dia butuh banget ditemenin aku gitu. Aku bilang kenapa ya? Pokoknya Bunda di situ aja. Bunda nggak apa-apa ngetik aja sama laptopnya. Tapi Bunda jangan jauh-jauh. Iya gitu. Rupanya belakangan aku tahu bahwa dia patah hati. Tapi dia gengsi curhat karena aku udah ngingetin jangan sama perempuan itu. Tapi kan aku tahu kalau remaja tambah dilarang daripada dia backstreet, bener nggak? Nah jadi maksudku adalah seringkali nggak keluar apa yang pengen dicurhatin, tapi dia hanya butuh ditemenin. Jadi be a good listener gitu. Be a good listener tuh cuman ya, aku ngerti sih gitu. Tapi jangan kamu mestinya, nah ya kita jangan berubah jadi pemuka agama tiba-tiba di situ gitu ya. Percayalah setiap orang bisa nyelesain masalahnya kok. Jadi ya butuh ditemenin aja gitu. Kira-kira begitu Mbak Heni. Oke, kondisi COVID, ini pertanyaan bagus ya. COVID sekarang belajar daring membuka kesempatan anak-anak membuka konten media kekerasan. Bu, bagaimanapun orang tua itu memang harus terlibat. Jadi jangan lepas bongkokan gitu loh istilahnya ya. Bahwa anak dikasih tahu kalau website yang ini itu pasti kamu penasaran sih gitu. Tapi nanti lama-lama kamu akan terus-terusan pengen lihat itu. Nanti kamu niru. Jadi memang itu harus dikomunikasiin sama anak. Jadi begitu ketahuan Bu, anak kita buka situs pornografi, kekerasan, terus kita langsung panik kan. Kita ngomong enggak. Yang harus diberesin emosi kita dulu. Ingat yang tadi teknik komunikasi. Kita menolong dengan memberi dukungan. Tadi lihat situs apa? Enggak, aku nggak buka situs apa-apa kok. Bu, Pak, beneran deh. Gitu udah keringet duluan, udah ngucur. Wah, berarti ini anak takut kan. Oh, soalnya tadi Bapak ngeliat kamu buka situs itu. Enggak apa-apa, justru Bapak pengen tahu. Soalnya kamu siapa tahu nggak tahu bahayanya gitu. Yuk kita buka aja sama-sama. Nah, kita deg-degan juga kan. Loh kok Mbak Iva kayak mendorong membuka situs itu? Enggak, karena itu udah terlanjur dibuka. Maka kalau udah terlanjur dibuka, dia butuh coach, butuh pelatih. Untuk apa? Nih, dampaknya nanti begini loh. Jadi si anak akhirnya, Bapakku tahu ya dunia yang begini. Iya,
karena tahu kamu, aku kasih tahu ya gitu. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Jadi intinya adalah jangan sampai anak curhatnya jadi ke orang lain atau menyembunyikan karena takut kalau ngomong jujur sama kita dimarahin. Lebih baik aku sembunyi-sembunyi. Gitu. Jadi situs-situs itu tidak terhindarkan Ibu Bapak. Tapi mari kita temani. Itu makanya kuncinya. Matur suwun Bu Iva. Ya, mungkin sampai di sini aja ya untuk diskusi dan pertanyaannya karena waktunya sudah lumayan molornya. Sebelum sesi berikutnya saya simpulkan dulu bahwa tadi remaja itu merupakan masa transisi. Kita sebagai orang tua, guru dan misalkan teman itu jangan sampai remaja ini jadi remaja layu. Jadi temani untuk menumbuhkan jati diri baik fisik maupun mental dengan olah rasa, olahraga dan olah pikir. Sebelum saya berikan pengumuman untuk door prize-nya, mungkin kita bisa berfoto dulu, nggih. Monggo untuk teman-teman semua bisa menghidupkan videonya. Kita berfoto dulu semuanya. Ini terima kasih nggih sudah hadir. Ada bermacam-macam dari latar belakang, ada yang siswa, ada yang guru, ada yang orang tua. Semoga menjadi bekal kita nantinya kalau saya sebagai orang tua untuk mendidik anak nanti.